Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian dimanapun kalian berada. Selamat pagi juga kepada para taretan yang ada di Madura. Kembali lagi kalian berjumpa dengan saya di kanal kesayangan kita semua, The Maduris Angel. Post kali ini akan didedikasikan kepada kalian dalam rangka untuk menjelaskan kepada kalian sebuah tempat yang bagi saya sangat menarik untuk dikunjungi di Arizona. Tempat itu dikenal dengan nama Arizona Desert Botanical Garden atau kebun botani yang bernuansakan gurun yang ada di Arizona. Adapun alamatnya adalah 1201 North Garfield Parkway di daerah Phoenix. Kebun ini sebenarnya usianya cukup tua karena diinisiasi pada tahun 1939, namun mengalami pertumbuhan yang cepat pada tahun 1957, yang mana ada beberapa tokoh yang tinggal di Arizona kemudian mendatangkan dan menambah koleksi dari kebun ini menjadi lebih dari 1.500-an spesies. Kebun ini memiliki perspektif yang cukup menarik karena jika kalian melihat informasi yang ada di depan, maka akan tercatat di situ, akan terlihat di situ secara jelas bagaimana visinya sekaligus juga misinya, yaitu membantu kalian para pengunjung untuk menikmati keindahan gurun sekaligus juga untuk menumbuhkan perasaan peduli para pengunjung pada makhluk-makhluk yang ada di gurun. Kebun ini sangat luas, diperkirakan luasnya adalah 140 hektar. Ada gunung dan juga ada lembah. Namun secara produktif hanya 55 hektar yang ditanami, sedangkan sisanya berupa lahan yang berupa gurun. Di dalamnya terdapat 50.000 tanaman yang didisplay secara outdoor, jadi para pengunjung termasuk juga saya yang sedang berkunjung di kebun tersebut dapat menikmati banyak sekali variasi tanaman yang biasa tumbuh di gurun. Nah, di antara beberapa spesies tersebut terdapat spesies yang sangat langka yang menjadi kebanggaan dari kebun ini. Kebun ini merupakan satu di antara 24 taman botani yang mendapatkan akreditasi oleh American Alliance of Museum yang dulunya bernama American Association of Museum. Kebun ini memiliki 116 full staff atau staff yang bekerja secara full. Kemudian juga ada 32 volunteers atau sukarelawan. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, terdapat spesies-spesies yang cukup menarik yang bisa kita lihat, yaitu ada 92.150 spesies herbal, sedangkan spesies yang cukup langka jumlahnya 425, yang mana di antara mereka adalah spesies yang terancam punah. Taman ini beroperasi mulai dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam di hari aktif, dan khusus untuk hari Minggu taman ini beroperasi mulai dari jam 8 hingga jam 9 malam. Jadi jika kalian ingin menikmati matahari terbenam, bisa berkunjung ke taman ini dan kalian bisa menikmati bagaimana indahnya gurun ketika matahari sedang berangsur-angsur meninggalkan bumi. Nah, untuk bisa masuk ke dalam taman ini, kalian bisa melakukannya baik itu secara gratis maupun juga berbayar.
Jika kalian memiliki pass atau free pass seperti yang saya miliki, yang kebetulan saya dapatkan dari AISU Library atau perpustakaan kampus saya, maka saya bisa mendapatkan kartu pas secara gratis di situ, sehingga ketika kita masuk, kartu itu bisa saya lakukan dan saya tidak dipungut biaya. Kartu itu untuk 2 pengunjung. Nah, di antara beberapa pengunjung juga harus berbayar karena memang pengunjungnya cukup banyak di situ. Untuk dewasa ditarik iuran atau HTM, harga tiket masuk sebanyak $29,95, sedangkan untuk para pemuda berusia 3 sampai 17 tahun dapat tiket masuk sebanyak $14,95. Bagi orang sini mungkin jumlah segitu tidak terlalu besar, tapi bagi orang Indonesia sama seperti saya, seorang pelajar yang sedang menimba ilmu di Amerika, jumlah tersebut cukup besar. Tapi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, saya pikir jumlah sebegitu tidak terlalu mahal. Nah, di dalam taman itu terdapat banyak area yang cukup menarik untuk dikunjungi dan memiliki fungsi-fungsi yang beraneka ragam. Yang pertama adalah ada garden trails dan juga galleries, yaitu tempat kita melihat tanaman-tanaman berupa kaktus dan tanaman-tanaman lainnya. Kemudian juga ada dining, ada tempat makan di situ. Kemudian juga ada garden shop, ada tempat kita berbelanja, merchandise atau cenderamata atau apapun itu yang berhubungan dengan tanaman gurun. Juga ada butterfly pavilion yang khusus memang untuk kupu-kupu. Kemudian juga ada Schillings Library, ada perpustakaannya juga di situ. Nah, selama kunjungan saya belum sempat untuk mengunjungi butterfly pavilions dan Schilling Libraries karena tempatnya sangat luas. Jadi waktu saya tidak cukup untuk mengunjungi kedua tempat tersebut karena saya keburu capek. Kemudian taman ini juga diperuntukkan untuk disewakan untuk pernikahan, terus juga untuk ada event-event, jika misalnya ada event keluarga, ada event gatherings dari institusi dari luar daerah ini, yaitu daerah Phoenix. Juga untuk kegiatan-kegiatan pertemuannya sifatnya akademik bisa dilaksanakan di tempat ini. Nah, tempat ini juga kadang-kadang dikunjungi oleh sekolah-sekolah yang sedang melakukan kegiatan PKL, praktek kerja lapangan, atau studi tour, ya, yang mana siswa yang kemudian diminta untuk membuat laporan. Tidak hanya siswa tapi juga mahasiswa juga saya jumpai sedang melakukan kegiatan lapangan. Nah, ada juga kegiatan-kegiatan yang memang dikhususkan untuk children atau anak-anak yang dibawa oleh keluarga, dan juga kegiatan-kegiatan yang khusus diperuntukkan kepada guru-guru yang memang sangat tertarik untuk mempelajari botani, misalnya guru-guru biologi atau guru-guru yang berhubungan dengan tumbuhan. Nah, sebagai tempat yang cukup well established, ya, dalam artian sebagai tempat yang cukup lama keberadaannya, tempat ini juga menggunakan sistem keanggotaan atau membership. Jika kalian ingin atau berminat untuk menjadi anggota dari tempat ini, kalian bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti berbagai macam klub di situ. Ada klub yang berhubungan dengan kaktus, klub yang berhubungan dengan tumbuhan-tumbuhan. Jadi nama-nama klubnya tersebut bernuansa tumbuhan. Harganya untuk per
tahun itu saya pikir cukup murah dan juga bervariasi, mulai dari $75, namun juga ada harga keanggotaan yang cukup besar, yaitu $25.000. Nah, khusus untuk harga keanggotaan yang $25.000 ini, kalian akan mendapatkan status sebagai founders. Jadi kalian akan dijadikan sebagai founders atau pemilik, atau bisa jadi mungkin penggagas dari tanaman ini karena memberikan donasi yang cukup besar kepada taman ini. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Secara umum saya sangat menikmati untuk berkunjung ke tempat ini. Nah, jika saya diminta untuk memberi rating kepada tempat ini, maka saya akan memberikan rating dengan angka 9, karena kebersihannya sangat terjaga, kemudian juga banyak hal yang saya dapatkan di sini yang berhubungan dengan bagaimana caranya kita berkebun di gurun, dan tempat ini saya pikir belum pernah saya jumpai ada di Indonesia. Mudah-mudahan tempat sejenis seperti ini bisa ada di Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki kontur kering, sehingga meskipun kelihatan kurang begitu produktif, tapi dengan adanya kekreativitasan dari masyarakat sekitar bisa menjadikan tempat tersebut menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan income dan profit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di post saya selanjutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.